Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar ini, Bai Cheng berkata dengan penuh semangat, "Dari mana kamu mendapatkan keterampilan ini?" Tan Yun berkata, "Itu ditemukan di sebuah gua ketika bawahannya berlatih di jurang para dewa yang ganas." Begitulah. Raja Dewa Bai Cheng melihat ke depan dan berkata, "Jing Yun, apakah Anda ingin mendedikasikan keterampilan ini untuk budidaya tentara angin dan guntur di pasukan keluarga Bai kami?" Tan Yun berkata, "Tentu saja." "Hahaha, bagus, sangat bagus." Dewa Raja Bai Cheng sangat senang. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng bangkit dan bertanya, "Ayah, apa perbedaan antara keterampilan ini dan keterampilan lain yang membuat Anda sangat tertarik?" Jenderal dan prajurit sihir lainnya juga bingung dan menatap Dewa Raja Bai Cheng. Raja Dewa Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sutra Kapak Pembunuh Ajaib adalah keterampilan mantan bawahan Tuan Hong Meng Supreme, yang memenuhi syarat untuk melatih prajurit sihir dengan atribut angin dan guntur. Keterampilan ini adalah keterampilan tingkat harta yang cocok untuk budidaya para dewa. Ini sama terkenalnya dengan keterampilan kapak gila yang telah lama hilang. Jika kita hanya mengolah salah satu senjata ajaib dengan atribut angin dan guntur dari pasukan keluarga Bai, secara keseluruhan kekuatan akan ditingkatkan dengan level besar." Mendengar pidato itu, semua jenderal terkejut. Secara khusus, miliaran prajurit sihir dengan atribut dan kualifikasi angin dan guntur penuh rasa terima kasih ketika melihat Tan Yun. "Ayah, Jing Yun memberikan keterampilan itu. Apakah ada hadiahnya?" kata Bai Feng, jelas meminta jasa Tan Yun. "Tentu saja." Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum, "Setelah perang antara para prajurit dan para dewa, ayahku secara alami akan menghadiahi Jing Yun." Pada saat ini, mendengarkan ayahnya yang ingin memberi hadiah kepada Jing Yun karena memukuli putranya yang lumpuh, wajah Dewa Agung Bai Lai pucat pasi, dan dia dengan paksa menolak serangan itu. Jenderal Bai Lai sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata kepada Bai Ren di antara kerumunan, "Keponakan, apakah kamu yakin akan membunuh bajingan Jing Yun?" Bai Ren berkata pelan, "Jangan khawatir, Paman, keponakanku akan membantumu melampiaskan amarahmu." "Yah," kata Jenderal Bai Lai, "kakekmu mengatakan sebelumnya bahwa jika Jing Yun mengalahkan kalian semua, dia akan memperlakukan Jing Yun sebagai cucu. Sepupu dan sepupumu gagal dan kalah dari Jing Yun. Kamu harus berjuang untuk bernafas. Jangan khawatir, Paman kelima." Setelah suara Bai Ren, suara ayahnya, Jenderal Bai Yun, terdengar di benaknya, "Renner, bunuh Jing Yun." "Ya." Setelah suara Bai Ren melirik Jing Yun dan berkata, "Nak, keberuntunganmu akan segera berakhir. Selanjutnya, aku akan menghajarmu di tanah mencari gigimu." Setelah mendengar ini, Tan Yun menertawakannya dan menatap Bai Ren seolah melihat pena. Pada saat ini, Komandan Fang Seng berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, ini adalah pertempuran terakhir dari pertempuran Dewa Perang, dan ini juga merupakan pertempuran terakhir. Jika Jing Yun bisa mengalahkan prajurit bintang 9 Dewa Bai Ren, dia akan melakukan keajaiban lagi dan menjadi raja dari 30 miliar tentara sihir keluarga Bai kita. Bahkan jika Jing Yun kalah dari Bai Ren, dia juga bintang paling mempesona di pasukan keluarga Bai kita." Komandan Fang Seng membuang senyumnya, tampak serius dan berkata, "Sekarang Komandan Ben mengumumkan bahwa pertempuran Jing Yun dan Bai Ren akan dimulai sekarang. Komandan ini berharap keduanya akan menganggap harmoni sebagai hal yang paling penting, dan itu akan berhenti di situ." Mendengar pidato tersebut, seluruh hadirin terdiam. Semua orang berspekulasi bahwa ketika Tan Yun lebih kuat dan lebih lemah, Bren berubah menjadi seberkas cahaya, meledak di platform tinggi secara instan, memutar tubuhnya, dan memimpin. Tubuh Bai Ren dipenuhi dengan kekuatan Dewa Kematian, dan kaki kanannya ditarik ke kepala Tan Yun. Ledakan.
Dengan Bai Ren melemparkan kakinya ke arah Tan Yun, kekosongan sekitar 1 juta kaki runtuh satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Sangat kuat, merasakan nafas kaki kanan yang ditarik Boren ke bawah, Tan Yun menyilangkan tangannya untuk menghadang. Bang! Bang! Saat suara pertama terdengar, Bai Ren menarik kaki kanannya ke lengan Tan Yun. Pada suara kedua, Tan Yun merasakan kekuatan seperti puncak gunung, lengannya mengalir ke tubuhnya, lututnya ditekuk, dan dia berlutut di platform tinggi dengan berat. Kulit lutut Tan Yun meledak seketika, dan tulang-tulangnya terkena percikan darah. Dapat dilihat bahwa kekuatan Bai Ren sangat mengerikan. Berdengung. Bai Ren berputar di udara dan menendang dada Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun merasa dadanya seperti dihantam palu raksasa, darahnya bergulung-gulung di tubuhnya, mengeluarkan panah darah, dan ditendang ke udara. Ketika Tan Yun hendak jatuh, Bai Ren melintas di atas Tan Yun dan menghentakkan kepalanya. Hati-hati, suami, Sen Subing berteriak cemas, Subing, jangan khawatir, ini hanya pemanasan. Tan Yun berteriak keras, matanya menunjukkan semangat juang yang tinggi, tangan kanannya membanting meja, tubuhnya terguling ke udara, tidak hanya menghindari Bai Ren, dia menghentakkan kakinya dan muncul di depan Bai Ren, menendangnya seperti kilat. Kecepatan serangan balik yang sangat cepat. Bai Ren terkejut dan tidak bisa menghindarinya. Dia menghancurkan tinju kanannya di telapak kakinya. Bang! Dalam suara pahat yang membosankan, Bai Ren, yang sedang terburu-buru untuk menemuinya, ditendang oleh Tan Yun sejauh ribuan kaki, terbalik di udara dan melompat ke tanah. Saat ini, dia membuka mulutnya dan menerbangkan pedang sihir hitam. Pada saat ini, segumpal darah menggantung dari sudut mulut Tan Yun, terus terbang di atas platform tinggi dan menatap Bai Ren dengan tatapan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika aku bisa menggunakan susunan pedang Hong Meng Tu, pedang pembunuh Hong Meng, pembalikan waktu, sangkar spasial, dan baju besi kematian, dia bukan lawan saya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berpikir, tapi sekarang, jika aku ingin mengalahkannya, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Bai Ren memegang pedang sihir hitam dan menunjuk ke Tan Yun. Matanya penuh dengan niat membunuh. Aku terkejut kamu bertahan dari seranganku. Tan Yun memuntahkan seteguk darah dan mencibir, jangan khawatir, ada banyak kejutan untukmu selanjutnya. Begitu suara itu jatuh, cincin Tan Yun berkedip, dan kapak dewa urutan kelima dengan atribut angin dan guntur muncul di tangan kanan. Segera setelah itu, atribut guntur angin, pedang inferior tingkat kelima, muncul dari udara tipis dari tangan kiri Tan Yun. Adegan di mana Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya, semua orang melihatnya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Membingungkan, Bai Ren berburu di jubahnya, naik ke udara dan berdiri di udara dengan pedang ilahi. Lihat, semuanya, apa, ada yang salah dengan Bai Ren? Keterampilan apa yang telah dia latih? Pada saat ini, seorang prajurit sihir yang menonton perang, memandang Bai Ren, sepertinya melihat pemandangan yang sangat mengerikan dan berteriak. 30 miliar tentara sihir tampak satu demi satu. Ketika mereka melihat penampilan Bai Ren saat ini, udara dingin tidak bisa menahan uap dari tengah kaki mereka dan mencapai langsung ke jantung. Orang-orang bergidik. Dalam pandangan itu, mata Bai Ren tidak hanya menjadi gelap, tetapi juga bibirnya. Pada saat yang sama, kuku Bai Ren menjadi gelap, dan garis merah vertikal muncul di tengah alisnya. Seluruh orang memancarkan 3 roh jahat dan 7 roh jahat. Pada saat ini, Jenderal Besar Bai Yun di Gedung Dewa tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tahu keterampilan apa yang sedang dipraktikkan putranya. Di sisi lain, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, Bai Lai dan Bai Feng tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka dan menatap Bai Ren dengan takjub di mata mereka. Tidak hanya kelima bersaudara itu terlihat seperti ini, tetapi bahkan Raja Dewa Bai Cheng di lantai 6 Gedung Dewa tiba-tiba bangkit. Matanya yang keruh mengungkapkan warna bersemangat yang tidak bisa disembunyikan. Dia berkata dengan suara gemetar, ini adalah kode Dewa Iblis sejati yang diturunkan oleh keluarga baik kita. Selama ribuan tahun, kecuali kakekku, tidak ada yang pernah berhasil dalam kultivasi. Tanpa diduga,
Renner telah berhasil dalam kultivasi. Kakek di mulut Raja Dewa Bai Cheng adalah Raja Dewa Bai Zongyong yang mengkhianati Tan Yun di masa lalu. Renner, beritahu kakek kapan kamu berhasil berkultivasi. Raja Dewa Bai Cheng bertanya dengan penuh semangat, dan sudah berapa kali kamu mengolah kitab suci iblis yang sebenarnya? Bai Ren menatap Dewa Raja Bai Cheng. Di matanya yang gelap dan jahat, dia memancarkan warna yang berbeda. Kakek, cucuku berhasil berkultivasi setahun yang lalu. Untuk mengejutkanmu, dia tidak mengatakannya sepanjang waktu. Ada cucu yang telah berlatih bagian atas dari kitab suci iblis yang sebenarnya sampai 3 putaran. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan pujian, kerja bagus, layak menjadi cucu tertua saya. Saat ini, Bai Feng menatap Tan Yun dan berkata dengan suara keras, Jing Yun, kode Dewa Iblis yang sebenarnya sangat kuat. Kamu sama sekali bukan lawannya. Lari dari platform tinggi dan akui kekalahan. Bawahan saya masih ingin mencoba. Mereka tidak mau menyerah seperti ini. Tan Yun berkata dengan hormat. Tukang onar, Bai Feng, Dewa Agung, segera melihat dengan cemas dan berkata dengan suara keras, Jing Yun, kamu tidak tahu kekuatan kode Dewa Iblis yang sebenarnya. Aku memberitahumu, kitab suci ini didasarkan pada kualifikasi terbaik dari atribut kematian, dan memurnikan iblis hatinya sendiri dan membuat pemisahannya sendiri. Pada saat yang sama, itu mengakomodasi kekuatan pemisahan pikiran iblis, dan pemisahan pikiran iblis melahap kekuatannya sendiri. Sekarang Bai Ren telah mengolah bagian atas dari kode Dewa Iblis sejati menjadi 3 putaran. Kekuatannya telah melampaui semi suci kelas 3 dan sebanding dengan semi suci kelas 4. Jadi, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Lari dari platform tinggi, atau dia akan membunuhmu. Mendengarkan suara Bai Feng yang mengingatkan, Tan Yun merasakan arus hangat mengalir di hatinya. Apakah Tan Yun tidak mengenali keterampilan ini? Tidak, tentu saja. Dia tidak hanya mengenalinya, tetapi juga menunjukkannya. Karena skill ini diberikan kepada Bai Zongyong setelah Tan Yun menciptakannya di masa lalu. Setelah sedikit bermeditasi, Tan Yun berkata, Jenderal yang hebat, bawahannya masih memutuskan untuk mencoba. Mereka tidak bisa mundur tanpa bertarung. Oh baiklah, melihat bujukan itu tidak berguna, Bai Feng memberitahunya, tapi berjanjilah padaku dan larilah jika kamu kehilangan musuh. Yah, bawahanku patuh. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia berpikir, setelah Bai Ren menampilkan kitab suci sihir yang sebenarnya, kekuatannya akan meningkat pesat selama 3 jam. Dalam 3 jam, saya jelas bukan lawannya, tetapi setelah 3 jam, dia akan memiliki kelemahan yang lama. Selama aku bertahan selama 3 jam, itu akan menjadi waktu untuk mengalahkannya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memasukkan pedang suci di tangan kirinya ke dalam cincin abadi. Dengan kapak di tangan kanannya, dia memandang Bai Ren dalam kehampaan seperti musuh besar dan berkhotbah kepada Putri Sen Subing. Selanjutnya, saya khawatir itu akan sangat tragis, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Saya punya cara sendiri untuk mengalahkannya. Selain itu, untuk berkonsentrasi padanya, aku harus sadar diri dan tidak akan mendengar suara siapapun. Mendengar pidato itu, semua gadis memberi Tan Yun suara untuk membuat Tan Yun merasa nyaman. Setelah mendengarkan, Tan Yun terkejut dan rambutnya berkibar. Dia autis. Mulai sekarang, Anda tidak akan mendengar suara apapun kecuali lawan Anda. Nak, kamu mati hari ini. Setelah Bai Ren mentransmisikan suara, iblis tiba-tiba berubah menjadi kehampaan di sampingnya. Iblis di dalam hati mengenakan jubah hitam, dan nafasnya mengerikan. Lanjut, di antara jari-jarinya, Bai Ren menerbangkan pedang hitam yang persis sama dengan tangannya, melayang di depan iblis hati. Bai Ren, iblis berjubah hitam, melambai dan mengambil pedang suci ke tangan kanannya. Pada saat ini, Bai Ren memegang pedang sihir gelap, menatap iblis hati, dan berkata dengan suara serak, bunuh. Membunuh. Tiba-tiba, kedua biren mengambil pedang gelap kekuatan Dewa Kematian dan membunuh Tan Yun di panggung bawah. Untuk sesaat, seluruh platform tinggi ditelan oleh pedang di seluruh langit. Merasakan nafas dari pedang, Tan Yun ketakutan. Dia tidak bisa menolak satu persatu.
Langkah ilahi Hongmeng. Wosh, wush. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau menangkis. Dia hanya bisa menghindar dengan putus asa di platform tinggi dengan kecepatan tidak kalah dari Bai Ren. Pada saat berikutnya, Tan Yun menghadapi pembunuhan dua biren dan lolos dari serangan sengit lagi dan lagi. Pada saat ini, 30 miliar tentara sihir yang menyaksikan perang mengeluarkan semburan tangisan yang mengejutkan. Bai Ren benar-benar mengerikan. Dua Bai Ren terlalu cepat. Aku tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ya, mengerikan. Aku hanya melihat pedang di platform tinggi, tapi aku tidak bisa melihat Jing Yun dan Bai Ren. Siapa yang tahu apa yang terjadi di platform tinggi sekarang? Petik 2. Ketika para prajurit sihir berseru, para jenderal di gedung dewa melihat penghindaran malu Tan Yun di platform tinggi. Para jenderal menemukan bahwa sepanjang saat, Tan Yun, yang memegang kapak ajaib, tidak melawan sekalipun, tetapi hanya menghindar. Di lantai 5 para dewa, Panglima tertinggi Fang Seng berkata kepada Tan Yun dengan alis horizontal dan garis vertikal, "Wah, kekuatan setiap pedang yang dilepaskan oleh Bren hari ini 2 kali lebih kuat dari yang kamu gunakan untuk melemparkan pedang." Sutra Kapak Iblis. Ada kesenjangan besar antara kamu dan dia. Lari dan akui kekalahan. Kalau tidak, begitu kamu melakukan kesalahan dan ditelan pedang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah pengumuman itu, Komandan Fang Seng mengerutkan kening dan tidak senang karena Tan Yun tidak membalasnya. Tetapi saat berikutnya, ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. Dia menemukan bahwa Tan Yun autis dan tidak dapat mendengar suaranya sendiri. Duel antara Tan Yun dan Bai Ren membuatnya khawatir, dan juga mengkhawatirkan Dewa Bai Feng yang agung. Dengan berlalunya waktu, 2 jam telah berlalu sejak duel Tan Yun dan Bai Ren. Dalam 2 jam, Tan Yun tampak bermartabat dan berkeringat. Dia terus melakukan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindar kelelahan. Bai Ren, yang mengendalikan pemisahan pikiran iblis dan mengejar Tan Yun dengan dirinya sendiri, akan meledak di paru-parunya saat ini. Karena Tan Yun seperti Loah yang licin di musim gugur, dia telah lolos dari pembunuhannya sendiri lagi dan lagi. Sialan, aku sangat marah. Bren mengejar Tan Yun, sambil mengutuk tanpa gaya, "Jing Yun, bisakah kamu menjadi seperti laki-laki, jangan menghindar dan lawan aku langsung." Tan Yun tidak bisa mendengar pidato atau transmisi suara orang lain, tapi dia masih bisa mendengar kata-kata Bai Ren. Sambil menghindar, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, "Oh, jangan khawatir, aku akan melawanmu secara langsung, tapi tidak sekarang." Segera, Tan Yun berkata dengan sinis, "Bagaimana jika kamu memiliki kekuatan yang kuat? Sayangnya, kecepatanmu sama denganku. Kamu tidak bisa menangkapku sama sekali. Haha." Bagus. Bai Ren tertawa marah, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Matanya dipenuhi dengan warna tegas, dan meraung, "Apa menurutmu aku bisa menangkapmu?"